Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Bagussutejo dari kelompok 16. Di video kali ini saya akan mentutorialkan statistika satu yang akan membahas modul distribusi probabilitas kontinu dengan tiga contoh soal yang menggunakan distribusi yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan dua software untuk membantu saya, yaitu RStudio dan juga Minitab. Untuk soal yang pertama, diketahui waktu bertahan hidup tanaman memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 2,5 dan skala beta sama dengan 10. Kita diminta mencari probabilitas tanaman bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat sudah hidup selama 6 minggu. Di soal nomor satu ini, saya akan menggunakan distribusi gamma. Kenapa menggunakan distribusi gamma? Karena distribusi gamma ini digunakan untuk menggambarkan waktu tunggu hingga sejumlah kejadian terjadi, di mana nilainya selalu positif, tidak mungkin negatif. Distribusi ini cocok digunakan untuk data waktu, durasi, atau masa pakai komponen yang memiliki variasi besar. Karena memiliki dua parameter, yaitu shape alpha dan scale beta, distribusi gamma bisa menggambarkan banyak bentuk penyebaran data. Untuk soal yang nomor dua, diketahui jumlah pengunjung ke sebuah museum selama 2 jam memiliki rata-rata lambda sama dengan 12. Pertanyaannya, berapa peluang jumlah pengunjung antara 10 sampai 15 orang dan peluang tidak lebih dari 5 orang datang dalam 1 jam? Di sini saya akan menggunakan distribusi eksponensial. Kenapa menggunakan distribusi eksponensial? Karena distribusi eksponensial adalah kasus khusus dari distribusi gamma dengan parameter shape sama dengan 1. Distribusi ini digunakan untuk menggambarkan waktu tunggu antar kejadian yang bersifat acak dan kontinu. Contohnya, waktu tunggu pelanggan datang, waktu antara dua kerusakan mesin, atau waktu antar kedatangan barang. Distribusi ini hanya punya satu parameter, yaitu scale atau lambda yang mewakili rata-rata waktu tunggu. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 3, diketahui proporsi pelanggan yang mengajukan komplain memiliki parameter alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 7. Kita diminta mencari peluang proporsi komplain berada di antara 20% sampai 50%, serta menentukan kuantil ke-75 dari distribusi tersebut. Di sini saya akan menggunakan distribusi beta. Kenapa menggunakan distribusi beta? Karena distribusi beta ini digunakan untuk menggambarkan data yang berupa proporsi atau probabilitas dengan nilai antara 0 dan 1. Distribusi ini fleksibel karena bentuknya ditentukan oleh dua parameter, yaitu alpha sebagai first shape dan beta sebagai second shape. Distribusi beta sering digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan, presentasi, atau peluang dalam rentang terbatas. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan di software RStudio. Baik, jika sudah ada tampilan seperti ini, kita langsung ke menu File, New Project, dan ke memilih existing directory. Lalu ini disesuaikan saja dengan kalian ingin menyimpan di mana. Open in new session dan create project. Sebelumnya saya sudah mengcopy sintaks saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang pertama. Pada baris yang pertama, di sini saya mendefinisikan parameter distribusi gamma, yaitu alpha sebagai bentuk distribusi shape dan beta sebagai skala atau scale. Nilai alpha ini adalah 2,5 dan nilai beta ini adalah 10, yang mana angka-angka tersebut adalah angka dari soal. Selanjutnya, untuk yang di baris ketujuh ini adalah probabilitas tanaman hidup lebih dari 14 minggu jika sudah hidup 6 minggu. Di sini saya menggunakan fungsi P gamma karena digunakan untuk mencari peluang kumulatif sampai nilai tertentu. Jadi, untuk peluang lebih dari 14 atau 6 minggu, kita pakai rumus 1 dikurang P gamma. Setelah itu, karena ini adalah peluang kondisional, rumusnya adalah P lebih dari 14 akan kita bagi dengan P lebih dari 6. Untuk melihat hasilnya, kita running saja.
Hasil menunjukkan peluang tanaman yang sudah hidup lebih dari 6 minggu akan tetap bertahan hingga melewati 14 minggu adalah sekitar 77,30%. Dengan kata lain, tanaman memiliki kemungkinan cukup besar untuk bertahan hidup sampai minggu ke-14 jika sudah berhasil melewati masa 6 minggu pertama. Selanjutnya adalah nomor 2. Untuk yang di baris ke-15, pertama, saya akan menentukan nilai laju kedatangan atau rate. Karena rata-rata pengunjung 12 orang per 2 jam, maka dalam 1 jam laju kedatangan 6 orang. Jadi nilai lambda atau rate sama dengan 6. Setelah itu, yang di baris ke-21, probabilitas waktu antar pengunjung. Di sini saya menggunakan fungsi PXP, di mana digunakan untuk menghitung peluang kumulatif pada distribusi eksponensial, yaitu peluang waktu antar kejadian lebih kecil dari nilai tertentu. Jadi, PXP ini adalah waktunya 0,25 dan rate-nya itu adalah 6. Berarti menghitung peluang waktu antar pengunjung kurang dari 0,25 jam atau 15 menit. Jadi kita running saja. Berdasarkan hasil perhitungan pada RStudio dengan distribusi eksponensial, kita memperoleh nilai probabilitas itu sebesar 0,7768 sekian. Ini menunjukkan bahwa peluang waktu antar kedatangan dua pengunjung tidak melebihi 15 menit adalah sekitar 77%. Jadi distribusi eksponensial ini digunakan karena model ini cocok untuk menggambarkan waktu tunggu antar kejadian yang acak dan bersifat independen. Selanjutnya adalah nomor 3. Untuk soal ini kita menggunakan distribusi beta karena datanya berupa proporsi yaitu nilai antara 0 sampai dengan 1. Untuk di baris yang ke-27, ini parameter alfa dan beta masing-masing disebut dengan shape 1 dan juga shape 2 yang mengatur bentuk kurva distribusinya. Di sini tuh untuk alfanya adalah 3 dan untuk betanya adalah 7. Lalu untuk di baris ke-33 ini adalah probabilitas proporsi antara 0,2 dan 0,5 di mana saya menggunakan fungsi P beta di sini karena untuk menghitung peluang kumulatif distribusi beta. Jadi di sini kita cari peluang nih proporsi antara 0,2 dan juga 0,5 dengan cara P beta adalah 0,5 ini akan kita kurangi dengan P beta 0,2 atau di baris ke-36 P1 dikurang dengan P2. Selanjutnya di baris yang ke-39 ini adalah kuantil ke-75. Di sini saya menggunakan fungsi Q beta ini untuk mencari nilai kuantil atau batas nilai tertentu dalam distribusi. Di sini kita cari nih nilai kuantil 75, artinya batas di mana 75% data berada di bawahnya. Kita running saja. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dari RStudio, diperoleh probabilitas sebesar 0,48, yang berarti peluang proporsi berada di antara 0,2 hingga 0,5 adalah sekitar 64%. Selain itu, untuk kuantilnya yang ke-75, itu bernilai 0,390 sekian, menandakan bahwa 75% data proporsi ini memiliki nilai tidak lebih dari 0,39. Baik, selanjutnya saya akan mencoba di software Minitab. Baik, untuk soal yang pertama, kita menggunakan distribusi gamma karena variabel yang dihitung berupa waktu hidup tanaman yang nilainya bersifat kontinu dan positif. Pertama-tama kita akan menukal, lalu masuk ke probability distribution dan memilih gamma. Kemudian kita memilih opsi cumulative probability. Nah, untuk parameter shape-nya, di sini kita isi 2,5 dan untuk scale parameternya adalah 10, di mana ini didapatkan dari soal yang tadi ya. Untuk threshold parameternya adalah 0. Setelah itu saya akan menginput eh, konstan 14 untuk mendapatkan nilai P yang X-nya kurang dari sama dengan 14. Oke.
Dan saya akan menginput ulang dengan nilai 6 untuk P X kurang dari sama dengan 6 dengan cara yang sama seperti tadi, calc, lalu probability distribution, dan memilih gamma, tetapi untuk input konstannya kita isi dengan 6. Nah, dari hasil tersebut akan saya hitung untuk PX yang lebih dari 14 dan P untuk X yang lebih dari 6. Kemudian peluang bersyaratnya untuk PX lebih dari 14 akan saya bagi dengan yang PX-nya lebih dari 6. Lalu hasil akhirnya itu sekitar 0,7734, yang berarti tanaman memiliki peluang 77% untuk bertahan lebih dari 14 minggu jika sudah hidup melewati 6 minggu. Selanjutnya, soal yang nomor 2, ini menggunakan distribusi eksponensial, di mana kasusnya masih sama, yaitu rata-rata 12 pengunjung setiap 2 jam, hitung probabilitas jarak antar pengunjung yang kurang dari sama dengan 15 menit, atau 0,25 jam, dengan parameter lambdanya yang 12 dibagi 2 sama dengan 6 per jam. Jadi yang pertama-tama kita buka calc, lalu probability distribution, dan membeli eksponensial. Lalu kita akan memilih kumulatif probability, di mana kita memasukkan scale-nya itu adalah 1 dibagi lambda, di mana lambdanya adalah 6. Jadi 1 dibagi 6 sama dengan 0,1667. Untuk threshold-nya adalah 0. Lalu kita menginput konstannya, ini adalah 0,25. Lalu kita mengklik OK. Jadi hasilnya adalah per 0,77. Hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas waktu antar pengunjung kurang dari atau sama dengan 15 menit adalah sekitar 0,7768 sekian. Selanjutnya adalah soal yang nomor 3, kita menggunakan distribusi beta, di mana kasusnya adalah proporsi cacat produksi eh, dengan alfanya 3 dan betanya adalah 7. Kita akan menghitung bahwa eh, P ini 0,2 dan 0,5 dan kuantil ke 75. Jadi untuk yang bagian A itu kita ke calc dulu, lalu ke probability distribution dan memilih beta. Setelah itu kita memilih kumulatif probability, di mana untuk first shape parameternya di sini adalah 3 dan second shape parameternya adalah 7. Lalu saya akan mengisi konstan, input konstannya adalah 0,5 yang pertama, lalu oke. Dan diperoleh hasilnya per 0,910 sekian. Selanjutnya saya akan mengulangi input dengan konstan yang kedua tadi, yaitu 0,2 dengan cara yang sama, calc, probability distribution, eh, beta, dan input konstannya saya akan isi dengan 0,2 dan dihasilkan 0,261 sekian. Di mana untuk PX yang 0,5 itu akan saya kurangin dengan PX yang 0,2. Ini untuk yang kuantil 75, ini ke menu calc lagi, probability, lalu memilih beta. Di sini saya akan memilih inverse cumulative probability, di mana untuk shape satunya adalah 3 dan shape 2-nya adalah 7 dengan probability-nya adalah 0,75. Lalu saya akan mengklik OK. Nah, di sini untuk hasil kuantil ke-75, ah, nilainya menunjukkan batas proporsi di mana 75% data berada di bawahnya. Hasilnya sekitar 0,39.
Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan RStudio dan juga Minitab, dapat disimpulkan bahwa kedua perangkat lunak memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan jenis distribusi yang digunakan. Pada RStudio digunakan tiga distribusi yaitu gamma, eksponensial, dan beta, yang masing-masing sesuai dengan karakteristik datanya. Distribusi gamma dipilih untuk menggambarkan waktu hidup tanaman yang bersifat kontinu dan positif. Distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan waktu tunggu antar kedatangan pengunjung, sedangkan distribusi beta digunakan untuk menganalisis proporsi cacat produksi yang dinilai berada di antara 0 hingga 1. Sementara untuk analisis di Minitab memperkuat hasil perhitungan dari RStudio dengan langkah yang lebih praktis melalui menu probability distribution. Kedua hasil menunjukkan bahwa pemilihan distribusi yang tepat sangat berpengaruh terhadap ketepatan hasil perhitungan, probabilitas maupun di kuantil. Secara keseluruhan, baik RStudio maupun Minitab mampu digunakan secara efektif dalam analisis data statistik, terutama untuk memahami hubungan antara teori distribusi peluang dengan penerapannya pada kasus nyata. Penggunaan kedua software ini juga membantu praktikan memahami bagaimana model distribusi dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari secara kuantitatif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya.